Assalamualaikum Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sukri? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Iya. Alhamdulillah. Silakan disampaikan kepada generasi penerus ya. Jadi tujuan ini disampaikan kepada generasi penerus Bapak, kita semua itu ya, ini langsung saja dipotong ya. Ya langsung saja kita. Langsung saja ya. Jadi kita ini kan tidak selamanya muda ya Pak ya. Ya betul. Jadi kita punya generasi penerus, selagi kita masih gagah, selagi kita masih bisa usaha, jadi kita dimanfaatkan itu rezeki untuk generasi kita nanti semua. Betul betul. Silakan disampaikan kepada teman-teman. Ya teman-teman, ini untuk pertama kalinya kita menanam pohon durian. Kayaknya di wilayah Mojokerto yang dataran rendah ini mungkin pertama kalinya kita yang nanam ini ya. Kita beruji coba bagaimana ini? Iya, uji coba Pak. Kita beruji coba tanam durian di dataran rendah, kita MDPL-nya sekitar 150-an kita ini. Di sini Pak ya. Jadi ya untuk tanaman durian yang kita tanam ini ada 3 jenis. Jadi Pak Sukri bisa dijelaskan cara penanamannya bagaimana ini? Iya, jadi teman-teman Bapak Haji Mubin, jadi yang ini jenis duri hitam sesuai yang dipesan. Sebelum diberangkatkan dari Banyumas yang dipesan bawor musangking duri hitam. Nah ini yang duri hitam, ketinggian ya memang kurang dari 1 meter lantaran ini bibit rindang, jadi tidak dapat tinggi. Cara penanaman Pak Haji ya, cara penanaman seperti ini. Kenapa hari ini kita datang, setelah datang bibit langsung kita tanam, tidak make pupuk-pupuk sejenis apapun. Jadi maksud tujuan saya Pak, boleh kami pupuk itu nanti kalau sudah pasca penanaman 3 bulan. Hari ini kami pupuk pun belum bisa dimakan. Yang ada nanti akar geseng. Setelah akarnya geseng, larinya ini ke daun, turun rugruk itu daun nanti kering. Makanya boleh dipupuk itu nanti kalau sudah 3 bulan. Itu pun hanya Pak Haji ya, hanya 3 sendok makan NPK biru. Kalau pupuk kandang kambing nanti selesai tanam mau langsung enggak apa-apa, enggak pengaruh, tetapi yang penting ada di atas busut, sekeliling busut. Sekeliling busut. Iya, begitulah. Nanti umpamanya besok kita selesai tanam, kita kasih 1 karung. Jaraknya nanti 6 bulan baru disusuli lagi, kan 6 bulan sudah habis untuk 1 karung ini. Baru jadi setahun nanti ketemunya 2 kali. Itu cara pengasihan pakai pupuk kandang kambing begitu. Nah NPK biru ketemunya 1 tahun itu 4 kali. Malah kalau di musim kemarau nanti, kalau lagi musim memang nggak ada hujan, pupuk NPK-nya itu harus di stop dulu. Oh begitu. Iya, harusnya. Jadi nanti untuk pupuk NPK itu bagaimana pengaplikasiannya Pak Sukri? Nah, jadi ditaker sebelum kita mupuk, ditaker dulu positif 3 sendok. Kira-kira setengah cangkir kopi gitu ya? Ya. Setengah cangkir kopi ya, kira-kira 3 sendok itu ya? Setengah cangkir kopi kecil itu ya? Iya, 3 sendok makan. Setiap pohon jarak taburnya dari batang pohon kira-kira berapa jengkal itu Pak Sukri? 3 jengkal setengah. Oh, 3 jengkal setengah ya. Dari keliling pohon ya? Betul. Kalau nanti terlalu dekat di sini, sama aja akar-akar serabut itu panas Pak Haji. Akar serabut itu panas. Nah makanya kita jaraknya minimal itu 4 jengkal dari batang pohon. Kan kalau sudah 3 bulan itu akar kan sudah jauh. Begitu. Nah nanti besok kan kita sambil mengasih contoh lagi kepada petani-petani yang lain. Jadi nanti kan pupuk kandang kambing yang sudah disiapkan itu, jadi kami taruh di sini. Bagaimana kira-kira kalau umpamanya ini kan Pak Haji pupuknya kan
udah Ya, melimpah, melimpah pupuk kohenya melimpah kita. sudah banyak Pak. Jadi bagaimana kalau kami persiapkan satu pohon ini dikasih 2 bagaimana Pak Haji? Kalau misalkan kasih 5 bagaimana Pak Sugri sekeliling ini? Kebanyakan Pak Haji. Kebanyakan. Saya kadang lihat review orang itu yang Ya. ada yang sukses itu waktu tanam ini kasih 10. Nah, Cuma sekali saja ngasihnya itu. Bagaimana Jangan. menurut Pak Sugri? jangan. Jadi nanti begini, di sini kasih dulu 2 ya, di sini kiri kanan 2. Nah, kemudian begini Pak. Nah, baris kita agak ke sini sedikit Pak. Ini kan sudah ada yang jadi Pak ya. Ya. Jadi begini. Nah, jadi nanti kalau mau dikasih banyak-banyak begini Pak. Hitung-hitung pupuk Bapak itu sekalian dari kandang dibuang ke sini. Jadi kita taruhnya di tengah-tengah di sini, Pak. Nah, kalau di tengah-tengah di sini antara akar pohon durian itu nyampe ke sini. Oh. Akar pohon durian yang itu kan nyampe ke sini. Jadi itu sangat bagus sekali caranya. Jadi dari situ makan nyedot, dari situ pohon itu nyedot ke sini. Dari situ ke sini nyedot, dari yang pohon yang itu nyedot, itu akan bagus sekali. Tetapi kalau kita sekaligus 5 karung ditaruh di dekatnya itu, nanti ada ketakutan akarnya geseng ya. Iya begitu Pak. Itu lebih bagus ditaruh di sini. Bakal aman itu Pak. Masalahnya begini Pak Haji. Kalau ditaruhnya di sini, jadi makannya itu kan pelan-pelan. Oh betul. Makannya pelan-pelan. Jadi begitu. Karakter pohon durian ini seperti apa Pak Sugri? Ini makannya itu sedikit tapi kontinu apa banyak sekali gitu? Makannya itu sebetulnya itu Pak. Jadi makannya itu tidak terlalu banyak. Makanya kan begini Pak. Ini kan usia nanti kan usia 3 bulan Pak ya. 3 bulan. Saya kasih 3 sendok makan. Cangkahnya itu di 3 sendok makan itu 3 bulan. 3 bulan. Habis. Setelah habis baru kita kasih lagi. Nah, kalau belum 3 bulan itu dikasih lagi, nanti yang ada tumpang tindih. Yang sekarang sudah dikasih 3 sendok makan umpamanya. Ya. Baru 1 bulan Bapak kasih lagi. Yang jelas yang 3 sendok itu kan belum habis. Betul. Nah, setelah belum habis ditambah lagi yang ada nanti sama saja akarnya panas, overdosis. Makanya jaraknya harus 3 bulan sekali begitu Pak. Jadi kan ibaratnya begini Pak, lantaran saya orang Jawa Pak ya, saya tidak sekolah, tidak tahu bahasa-bahasa yang bahasa-bahasanya orang pandai, jadi kan kita pakai bahasa orang kita Jawa. Jadi betul. Kalau umpamanya 3 bulan, ya ibarat anak kecil hari ini pagi-pagi mental masuk, dikasih sekali kasih makan. Nah, ya jadi kan? karena seperti anak kecil ya, anak kecil itu kalau misalkan minumnya susu jangan dikasih nasi begitu kan? Ya kalau dikasih nasi kan perutnya nggak bisa. Nah, kecil itu. Makanya kalau dikasih umpamanya pagi-pagi setengah botol, nanti minta mimi lagi dikasih lagi, baru masuk ke perut jadi daging. Anak balita itu tidak mutah. Betul. Pohon durian sama, lantaran pohon durian ini tidak bisa mutah, dikasih pupuk banyak-banyak, yang ada begini, akarnya pada geseng, kebakar, larinya ke daun. Itu sudah ratusan pohon yang terjadi begitu. Nah, tapi kalau dikasih 3 sendok makan, umpamanya lebih pun sedikit. Malah begini Pak Haji, ini ya. Ini kalau pengalaman di sini, pengalaman saya. Memang tanah ini hitam Pak Haji ya. Ya. Tanah ini memang hitam, tapi bukan berarti ini asli tanah hitam. Di sini dari zaman nenek moyang kita dulu, setiap bulan, setiap tahun ini nanam jagung berapa kali Pak Haji? Nanam jagung 2 kali, padi 1 kali kalau di sini. Nah, 3 kali musim tanam kalau di sini. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun 3 kali musim panen. Panen. Musim tanam ya. Ya 1 tahun 3 kali panen, betul. Setiap panen, setiap tanam, ya, baik jagung maupun padi maupun kacang tanah,
Ya. Sudah positif sama petani di sini Semuanya itu dipupuk positif itu. Nah, padahal kalau jagung itu paling lambat kan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu dipupuk. Setiap pohon dikasih pupuk itu tidak habis sama pohon jagung itu. Nah, setelah dipanen jagungnya, tanam lagi, pupuk lagi, tanam lagi, pupuk lagi. Betul. Makanya tumpang tindih ini pupuk terjadinya sebelum ini disemprot, ini rumput sudah subur. Luar biasa. Subur luar biasa. Setelah ini nanti disemprot mati jadi pupuk. Untuk apa kita nyari-nyari pupuk? Ini saja sudah jadi pupuk. Sudah dipupuk. Betul. Begitu, Pak. Jadi ini sebetulnya kalau saya orang Jawa, Pak, ya, ini sebetulnya cara perawatan jangka 3 tahun itu masih mudah sekali. Yang penting kalau tidak hujan harus minumnya. Nah, kalau pupuk di sini saya sudah yakin. Sebab begini, Pak, setiap tahun itu akar bakal jauh, Pak. Bakal jauh. Umpamanya nyelosor jauh, menjalar jauh. Nah, jadi nanti makan nutrisi-nutrisi yang jauh begitu, Pak. Jadi nutrisi-nutrisi yang kesini umpamanya, Pak. Betul. Nutrisi-nutrisi yang kesini udah bakal dimakan disedot. Sebab akar itu sudah nyampe ke sini, begitu. Nah, makanya kalau nanti ya walaupun Pak Haji banyak pupuk ya memang itu lebih bagus. Makanya nanti naruhnya di tengah-tengah. Gitu. Jadi setelah ini nanti rutin 3-6 bulan sekali, sesanya ini harus di tengah-tengah barisan. Jadi itu makannya akan pelan-pelan tapi setiap hari ibaratnya loh ya. Setiap hari ada terus. Jadi gitu. Persediaan makanan untuk pohon durian kita itu nanti selalu ada. Nanti di tengah-tengah itu ada kohe kambingnya. Ada, tetapi itu tidak terlalu digas. Ya, yang penting sebutuhnya akar itu makan. Sebutuhnya itu akar yang makan. Nah, kalau umpamanya 5 karung langsung ditaruh di sini, itu nantinya akan berlebihan. Iya, memang ya itu bagus, cuma nanti takutnya kagak kuat akar sama saja panas. Nah, tapi kalau ditaruh di tengah-tengah itu sudah ribuan yang saya kerjakan ya, seperti Bapak punya peternakan. Punya peternakan kambing, baik itu sapi, kan tentunya kan pupuk itu kan berlebihan. Saking banyaknya pupuk. Nah, ditaruh di tengah-tengah itu, Pak, banyak sekali sampai subur, sampai berbuah. Saya tidak mengada-ngada. Sama sekali tidak pakai pupuk toko, Pak. Hanya dari itu, Pak. Buah, Pak. Gitu. Hanya pakai pupuk kandang kambing buah, tanpa perangsang, tanpa kimia itu, Pak. Tapi begini, Pak, jujur, kalau umpamanya pupuk pohon durian yang pupuknya serba alami, yang pakai pupuk toko satu pohon 50 butir. Yang pupuk alami paling banyak itu hanya 20 atau 25. Tentunya kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya. Tetapi kalau kita tahu pohon durian itu nanti tidak selamanya muda, maju tahun makin besar pohon, makin tua. Yang saya harapkan pohonnya makin besar, makin tua, pohon duriannya makin banyak dengan sendirinya. Tetapi pada umumnya petani-petani zaman modern maunya hari ini tanam langsung buah yang banyak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa banyak orang itu sekarang bilang durian premium itu gak berumur panjang ya? Nah, sahabat begini, Pak. Ya, mohon maaf. Jadi itulah yang dinamakan diperangsang. Betul. Memang setelah hari ini kami pakai pupuk perangsang, tapi saya tidak menyebutkan nama merek ya, nggak pakai merek ya. Sebab itu perusahaan orang sih nanti nyebutnya. Nah, setelah itu dipakai pupuk perangsang, hari ini dipupuk perangsang 2 bulan langsung berbunga, keluar bunga mata ketam. Mohon maaf itu. Tetapi setelah itu nanti ia jadi buah pun duriannya kagak enak. Kagak enak.
Jadi untuk jarak tanamnya ini berapa Pak Sukri? Nah, ini kami bikin 8 lari ke sini 8 meter, lari ke sana ini 7, Pak. 7 meter. Jadi 7 kali 8 ini ya jaraknya. Cuma ya. bedanya begini Pak Haji ya. Ini Pak Haji mungkin sudah tahu karakter saya, bahasanya seperti nada orang marah. Tapi bukan orang marah-marah. Nah, jadi nanti ini saya bikin pacang mata 5, Pak. Pacang mata 5. Mata 5. Ya, jadi jarak ke sana itu 8, terus jarak baris yang pertama itu 8. Nah, yang di tengah-tengah itu 1. Itu namanya pancang mata 5. Itu fungsinya jarak 8 meter. Ranting itu nanti kalau sudah dewasa tidak ngadu. Kemudian ini untuk menghindari datang angin dari barat. Angin itu bisa lewat. Oh. Ada angin dari timur bisa lewat. Ada angin itu dari tenggara, angin itu bisa lewat. Oh, artinya pohon durian ini tidak gampang tumbang. Kemudian nanti pohon durian ini mempunyai seperti pohon beringin yang di tengah-tengah lapangan, megar begini rantingnya. Betul. Pak. Itulah yang saya usahakan. Kungsi Pak Haji beli bibit, sebelumnya teleponan ya, buktinya kira-kira Bapak ditipu apa enggak sama saya ke sini. Enggak ya. Terima kasih banyak kita dengan harga bibit yang murah, sangat murah. Kita sudah dikasih bibit yang seperti ini sama Pak Sukri. Nah, makanya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Sukri telah memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih banyak. Lagi pula saya dari Banyumas nyampe ke sini bawa pasukan. Inilah menandakan penjual bibit yang betul-betul tanggung jawab. Nyampe ke sini sesuai dengan pembicaraan saya. Jadi kita bibit nyampe, orangnya nyampe, sekalian ditanamkan. Oke. Maksud dan tujuan saya, biar ini video panjang. Maksud dan tujuan saya supaya saya sama-sama berhasil. Kalau saya Pak Haji, kalau saya hari ini siap tanam umpamanya, nanti banyak sedikit kita dapat rezeki. Betul nggak Pak Haji? Betul. Pak Haji belum tentu. Nunggu sampai 3-4 tahun. Itu pun kalau cara merawatnya selalu dipantau, tahu kan begitu Pak Haji. Nah, makanya saya sistem penjual bibit seperti ini. Diantar bedanya berkali-kali saya menyampaikan ke Pak Haji, ngomongnya sing koyo wong edan. Sudah kita. Oke, terima kasih Pak Sukri. Terima kasih banyak atas wawancara kita. Semoga pohon durian kita bisa bermanfaat untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya menyampaikan ya, perkenalkan nama saya ini Sukri Montong Bawor. Alamat Desa Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah atas doa dari panjenengan sami, saya dipercaya sama Bapak Haji Mubin. Alamatnya saya lupa di sini. Dusun Padangan, Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Nah, diantara teman-teman Bapak Haji Mubin yang minat bertanam, insya Allah bisa getok tular sama Pak Haji. Mungkin setelah Pak Haji satu sudah ngasih DP, kedua bibit sampai, kemudian orangnya walaupun seperti ini benar-benar ini di lokasi, mungkin Pak Haji bisa menyampaikan dan bisa mengasih kepercayaan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kang Sukri hanya manusia biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampurasun, kepareng, horas turang.